Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Ibu Dina. Hari ini Ibu akan menceritakan sebuah kisah tentang salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Uwais Al-Qarni. Ada yang sudah tahu belum Uwais Al-Qarni? Baiklah, jika belum, mari sama-sama kita simak kisah berikut ini. Uwais Al-Qarni, sesuai dengan nama belakangnya, Al-Qarni, yang di dalam bahasa Arab artinya adalah penghuni langit. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang namanya sudah terkenal ke penduduk langit meskipun dia masih hidup di bumi. Kira-kira kenapa bisa seperti itu ya? Ada yang tahu tidak? Kisah ini bermula dari sebuah negeri yang bernama Negeri Yaman. Uwais Al-Qarni lahir di negeri Yaman. Sejak kecil, Allah sudah memberikan ujian kepada Uwais Al-Qarni. Sejak ia kecil, tubuhnya dipenuhi oleh sebuah penyakit kulit yang dinamakan dengan penyakit sopak. Penyakit ini menyerang seluruh bagian tubuhnya, mulai dari muka, tangan, kaki, hingga ke telapak tangan. Di Yaman, Uwais Al-Qarni tinggal hanya berdua dengan ibunya. Dia tidak memiliki saudara dan ayahnya pun telah lama meninggal. Ibu Uwais Al-Qarni adalah seorang wanita yang tua, buta, dan lumpuh. Meskipun demikian, Uwais Al-Qarni sangat menyayangi ibunya. Setiap hari, Uwais Al-Qarni bekerja sebagai seorang penggembala domba. Setiap hari Uwais Al-Qarni mengumpulkan domba-domba gembalaan milik tetangganya dan memberinya makan di bawah kaki bukit. Pada suatu hari, ibu Uwais Al-Qarni memanggilnya dengan suara yang lemah. "Uwais Al-Qarni anakku, kemarilah sebentar. Ada hal yang ingin ibu sampaikan, nak." "Ya ibu, adakah sesuatu yang ibu butuhkan?" jawab Uwais dengan semangat. Lalu ibunya berkata, "Ibu rasa usia ibu sudah tidak lama lagi. Ada satu keinginan yang belum tersampaikan. Ibu ingin sekali pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji. Maukah engkau mengantarkan ibu ke sana, nak?" Mendengar ucapan ibunya, Uwais lalu terdiam. Kemudian dia berkata, "Baik ibu, tapi aku mohon beri aku waktu sebentar, karena aku ingin memikirkan cara bagaimana supaya kita bisa pergi ke Mekah, karena jarak dari negeri Yaman ke Mekah sangatlah jauh." Mendengar perkataan Uwais, ibunya lalu memeluk Uwais dengan penuh rasa haru, karena Uwais telah bersedia memenuhi keinginan ibunya. Keesokan harinya, Uwais Al-Qarni duduk termenung di bawah sebuah bukit. Hatinya bingung, apa yang harus dia lakukan untuk memenuhi keinginan ibunya. Mengingat ibunya adalah seorang wanita yang tua dan lumpuh. Sedangkan jarak dari kota Mekah ke Yaman sangatlah jauh. Uwais Al-Qarni kebingungan. Dia bingung memikirkan bagaimana caranya supaya dia dapat memenuhi keinginan ibunya. Dia terus berdoa kepada Allah hingga akhirnya Allah memberi petunjuk. Uwais Al-Qarni menemui seorang penjual domba. Uwais Al-Qarni ingin membeli domba dengan uang yang dimilikinya. Berharap dia mendapatkan seekor domba yang gemuk dan kuat. Lagi-lagi dia hanya mendapatkan seekor domba yang kecil dan kurus. Meskipun demikian, dia tetap bersemangat. Dibawanya anak domba tersebut ke bawah kaki bukit. Lalu Uwais Al-Qarni membuatkan kandang di atas bukit. Setiap hari, Uwais Al-Qarni menggendong dombanya dari bawah ke atas bukit, dari bawah ke atas bukit. Begitu terus setiap hari. Sehingga penduduk Yaman mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni telah gila. Padahal mereka tidak tahu apa tujuan Uwais Al-Qarni berbuat demikian. Nah, dari sini nak, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain
tanpa kita mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Hari demi hari pun berlalu, minggu demi minggu berlalu. Setiap hari Uwais Al-Qarni menggendong anak domba tadi dari kaki bukit hingga ke atas bukit. Hingga tanpa disadari, anak domba yang tadinya kecil sekarang sudah menjadi domba yang besar hingga berbobot 100 kilogram. Masya Allah. Dan tanpa disadari nak, tubuh Uwais Al-Qarni pun berubah menjadi besar dan kekar. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, kira-kira ada yang tahu tidak mengapa ya Uwais Al-Qarni menggendong anak dombanya dari kaki bukit hingga ke atas bukit setiap hari? Ada yang tahu tidak? Nah, tujuan Uwais adalah Uwais Al-Qarni ingin menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Masya Allah, begitu besar kecintaan Uwais Al-Qarni terhadap ibunya. Setibanya di Mekah, Uwais Al-Qarni tetap menggendong ibunya, melaksanakan ibadah haji, melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Uwais Al-Qarni berdoa di depan Ka'bah. Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibu hamba." Mendengar doa Uwais, ibunya lalu bertanya, "Wahai anakku, kenapa engkau hanya meminta ampunkan atas dosa ibu saja? Bagaimana dengan dosa-dosamu?" Lalu Uwais Al-Qarni menjawab, "Jika Allah telah mengampuni dosa ibu, maka ibu akan masuk ke surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surganya." Masya Allah, begitu besar kecintaan Uwais terhadap ibunya, hingga Allah pun memberikan keajaiban kepada Uwais Al-Qarni. Tubuhnya yang sejak kecil menderita penyakit sopak, pada saat itu diberi kesembuhan oleh Allah. Semua penyakit yang ada di tubuhnya kini telah hilang. Hanya tinggal tersisa satu di telapak tangannya. Dan itu akan menjadi tanda pengenal bahwa dia adalah Uwais Al-Qarni. Sepulangnya dari Mekah, Uwais Al-Qarni pamit kepada ibunya. Uwais Al-Qarni ingin meminta izin bahwa dia akan pergi ke Madinah menemui Rasulullah. Ibunya mengizinkan sambil berkata, "Baiklah, setelah urusanmu selesai, segeralah pulang ke Yaman." Dengan semangat, Uwais Al-Qarni pergi menemui Rasulullah ke Madinah. Setibanya di Madinah, Uwais Al-Qarni mengetuk pintu rumah Rasulullah. Tok tok tok, "Assalamualaikum, ya Rasulullah." Lalu keluarlah seorang wanita. Dia adalah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Uwais Al-Qarni menyampaikan maksud dan tujuannya ingin menemui Rasulullah. Namun Aisyah berkata bahwa Rasulullah sedang pergi berperang. Ia tidak tahu entah kapan Rasulullah akan pulang. Bisa jadi sebulan atau 2 bulan. Uwais Al-Qarni dihadapkan dengan 2 pilihan, menunggu Rasulullah atau pulang ke Yaman. Dengan perasaan sedih, akhirnya Uwais Al-Qarni memutuskan pulang ke Yaman menemui ibunya. Sepanjang perjalanan, perasaan Uwais Al-Qarni dipenuhi dengan rasa sedih karena niatnya bertemu dengan Rasulullah menjadi tertunda. Sepulangnya Rasulullah dari berperang, Aisyah menyampaikan bahwa ada seorang pemuda yang ingin bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah berkata, "Tahukah engkau siapa dia, wahai Aisyah?" Dia adalah seorang pemuda yang dijamin masuk surga oleh Allah karena ketaatannya kepada ibunya. Dialah Uwais Al-Qarni. Ketika Rasulullah berbincang dengan para sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah berkata, "Jika kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, perhatikan tanda bekas sopak di atas bahunya. Mintalah doa dan istighfar kepadanya, karena sesungguhnya dia adalah penghuni langit." Hingga tibalah saat kematian Uwais, terjadi sebuah keajaiban. Di sekitar pemakamannya terdapat banyak sekali orang-orang berkumpul. Mereka adalah penduduk langit yang Allah turunkan untuk menyambut kematian Uwais, menyambut kedatangan Uwais menuju surganya Allah. Masya Allah nak. Jangan lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal.
Karena sesungguhnya doa anak yang soleh termasuk ke dalam salah satu amal jariah yang pahalanya tidak akan pernah terputus. Demikian kisah tentang Uwais Al-Qarni. Sampai ketemu di kisah selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.